Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengangkat sebuah pujian, kemudian saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan yang pastinya akan menginspirasi, memotivasi, menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan, dan juga memperkaya hidup kita dan akan membawa kesejukan bagi jiwa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kehidupan kembali bagi kami. Engkau memberi kesempatan kembali bagi kami untuk kami mengisi hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kembali Amba akan menyampaikan sebuah kisah, biar kiranya mereka yang mendengar akan menerima berkat. Tuhan yang akan pimpin acara ini, Engkau juga yang akan terus memberikan kemampuan dan menyempurnakan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, Kau kekuatanku. Oh, haleluya. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kau baik, Kau setia. Oh, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Kembali saya akan bacakan sebuah kisah, saudara. Kisah ini ditulis oleh seorang suami yang bernama Gary Smalley. Dia menceritakan bagaimana usaha istrinya yang menginginkan agar dia sebagai suami berubah. Bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita dengarkan, saudara ya. Judulnya Berpaling pada Sumber Kehidupan. Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan seorang wanita yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia bukan saja memiliki kekuatan, tetapi juga pesona yang khusus. Norma memiliki pesona itu semasa kami berpacaran dan baru menikah. Tetapi setelah beberapa tahun, kekuatan fisik dan kecantikannya mulai memudar. Dan ia menyalahkan saya atas hidupnya yang kurang bahagia. Norma merasa frustasi terhadap saya karena alasan yang masuk akal. Hampir 50% dari waktu saya terpakai untuk melakukan perjalanan bisnis. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan, sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk memberi perhatian kepadanya dan anak-anak. Ketika Michael, anak kami yang ketiga lahir, ia sakit-sakitan, sehingga Norma tidak mampu mengurus rumah dan anak-anak tanpa pertolongan saya. Ia mencoba cara lama untuk membuat saya berubah. Ia berbicara kepada saya, memohon dengan sangat, dan menangis. Namun, tak satu pun dari cara-cara itu berhasil. Saya tidak berubah, begitu pula dengan Norma. Namun kemudian, ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tindakannya mendorong saya untuk meminta mutasi jabatan dalam perusahaan yang memungkinkan saya untuk dapat lebih banyak tinggal di rumah. Tindakan luar biasa apakah yang telah dilakukannya? Norma telah membaca dalam Alkitab tentang kasih Allah kepadanya. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, untuk memberinya hidup yang berkelimpahan. Dengan memohon supaya saya diubahkan, pada dasarnya Norma ingin mengatakan bahwa ia tak dapat merasa bahagia kecuali jika Allah memakai saya untuk memenuhi kebutuhannya.
Namun, ternyata Allah siap dan bersedia memenuhi kebutuhan Norma tanpa bantuan saya, bila Norma mengizinkannya. Tanpa pengaruh apapun dari saya, Norma mengubah cara berpikirnya. Ia mengakui bahwa selama ini ia memang belum mencari Allah, tetapi kemudian ia memulai perjalanan untuk menemukan kasih Allah yang memberinya kebahagiaan. Ia tidak lagi mengeluh kepada saya, melainkan berdoa, "Tuhan, terima kasih karena yang saya butuhkan hanyalah Engkau. Engkau tahu bahwa saya menginginkan hubungan yang baik dengan suami saya, Gary, dan menginginkan suami saya lebih banyak tinggal di rumah. Engkau pun tahu bahwa tubuh saya tidak begitu kuat. Saya merasa begitu lelah, sehingga rasanya tak mampu bertahan lebih lama lagi dalam menanggung beban ini. Saya datang kepadamu dengan permohonan ini karena saya tahu bahwa apabila saya membutuhkan suami saya di rumah, Engkau dapat membuat hal itu terjadi, atau jika tidak, Engkau pasti akan membantu saya untuk menghilangkan keinginan itu. Saya tak akan bertengkar lagi dengan suami saya. Saya hanya memohon agar suami saya diubahkan, atau jika tidak, penuhilah kebutuhan saya dengan cara lain yang Engkau kehendaki." Dalam menanti pemenuhan dari Allah, Norma mengambil langkah-langkah yang di kemudian hari saya ikuti. Ia berhenti berharap kepada saya dan mulai mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia sadar bahwa saya bukan saja tidak bersedia, tetapi juga tidak mampu mengisi hidupnya. Itulah sebabnya ia berpaling pada Allah, sumber kehidupan, dan meminta Dia untuk mengisi hidupnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Saya memperhatikan adanya perubahan yang drastis. Setiap kali pulang dari kerja, saya merasakan suasana yang tenang di rumah kami. Wajah Norma sangat damai dan tidak lagi tegang. Ia tidak lagi mengucapkan kata-kata kasar seperti biasanya. Sebaliknya, cara bicaranya sangat tenang. Ia juga lebih suka menanyakan pekerjaan saya hari itu daripada menceritakan kegiatannya bersama anak-anak. Setelah beberapa hari, saya tak dapat menyembunyikan rasa ingin tahu dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Saya jenuh bertengkar denganmu," katanya tenang. "Saya sadar bahwa selama ini saya kurang mempercayai Allah dalam hal pernikahan dan keluarga kita. Karena itu, saya memutuskan untuk berhenti mengeluh dan mulai berdoa. Saya katakan kepada Allah bahwa saya ingin kamu lebih banyak tinggal di rumah. Dan bila saya benar-benar membutuhkan hal itu, saya tahu Allah pasti akan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan." Norma juga menarik perhatian saya dengan ucapannya yang tenang dan tidak menuntut. Saya kira kesehatan saya akan memburuk. Dengan seringnya Michael sakit dan dengan tanggung jawab rumah tangga lainnya, saya tak mungkin dapat bertahan lebih lama. Anda pasti dapat membayangkan pengaruh dari perkataannya itu bagi saya. Saya langsung menyadari bahwa prioritas saya selama ini salah. Bukan hanya itu, karena Norma telah berubah, maka saya pun merasa ingin lebih banyak tinggal di rumah. Pada minggu yang sama, saya mengajukan permohonan untuk mutasi jabatan di perusahaan
supaya saya dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Puji Tuhan saudara, demikian kisahnya. Luar biasa saudara, biar pengalaman mereka ini juga bisa menjadi berkat buat kehidupan para istri dan suami di dalam kehidupan keluarganya. Ketika kita menginginkan perubahan atas pasangan kita harus selalu melibatkan Tuhan. Dan terlebih lagi, ternyata itu akan lebih berdampak ketika perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, puji Tuhan saudara, biar ini memberkati saudara dan membawa kehidupan suami istri lebih lagi merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati, dan kiranya kita semua boleh juga membagikan kisah ini kepada yang lain. Puji Tuhan, sampai jumpa di acara selanjutnya, dan sebelumnya saya ajak kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah membacakan sebuah kisah kehidupan. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengar, terutama bagi para istri dan para suami, biar mereka lebih lagi mengundang Tuhan dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka. Karena kami tahu hanya ketika kami andalkan Tuhan, segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami bisa Tuhan wujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, biar kiranya ini semua memberkati setiap mereka yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan memberkati.